Jumpa kita kembali dalam channel Siraman Kalbu Sore. Untuk sore hari ini tanggal 30 September 2020 hari Kamis, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita bersatu berdoa. Allah yang sungguh baik, dalam nama Yesus Engkau penyembuh. Yang lumpuh Engkau sembuhkan, malah yang mati pun Tuhan Engkau sembuhkan dan Engkau bangkitkan. Itulah kami, sebabnya senantiasa menautkan kehidupan kami, pengharapan kami, kehidupan kami secara total hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Izinkan saya membaca firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Dikatakan firman Tuhan demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saat ini baru begitu telak ahli-ahli Taurat orang Farisi melihat kuasa yang ada dalam diri anak manusia, yakni Yesus Kristus, melalui kehadiran orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus ketika dia sudah sampai di kotanya. Saudaraku yang kekasih, ternyata kuasa Allah Bapa di sorga melihat sampai ke hati yang terdalam, ke pikiran yang terdalam umat manusia terkait dengan kualitas dan kekuatan iman percaya setiap orang kepada Allah dalam nama Yesus. Karena begitu dibawa orang lumpuh itu kepada Yesus, dia melihat iman percayanya yang begitu kuat, yang begitu memiliki pengharapan yang luar biasa kepada Allah dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwasanya dosamu sudah diampuni. Dan ini momen yang sangat kuat buat orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah menghujat Allah. Mengapa dia bisa sampai mengampuni dosa manusia? Yang dalam pikiran mereka yang berhak untuk mengampuni dosa hanya Allah Bapa di sorga. Tapi kini Yesus mengatakan bahwa dosa orang yang lumpuh itu sudah diampuni, dan seolah-olah dia lumpuh oleh karena dosanya selama ini. Memang demikian pemahaman orang Yahudi, bahwa semua orang yang berpenyakit fisik dan apapun itu adalah akibat dari dosanya. Dan kini anak manusia, dikatakan Yesus, di dunia ini berhak untuk mengampuni dosa. Lalu ahli Taurat, orang-orang Farisi, elit-elit Yahudi mulai berbisik-bisik, mulai hatinya terasa begitu memberontak, tapi tidak mampu untuk mengatakan terbuka kepada Yesus. Dan Yesus menjawab itu, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Di mana yang lebih baik atau lebih mudah saya mengatakan, dosamu sudah diampuni, daripada bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pergilah." Lalu Yesus memperlihatkan karya keselamatan yang ada
dalam dirinya yang telah dipercayakan oleh Allah Bapa di sorga kepadanya. Dan dia mengatakan demikian kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu bangkit, membawa tempat tidurnya, dan dia pergi, dan dia sembuh. Dan ketika itu banyak orang yang takjub, bercampur takut melihat suasana itu. Mungkin karena ada ketegangan pikiran, ada ketegangan pengalaman, ada mungkin yang setuju, ada yang tidak, membuat suasana agak tegang dan takut. Namun yang jelas, banyak orang yang menjadi memuliakan nama Allah Bapa di sorga melalui kesaksian perbuatan Yesus yang luar biasa ketika itu. Kiranya kuat kuasa yang ada dalam nama Yesus yang mengampuni sekaligus yang menyembuhkan itu kini berada dalam hidup kita. Siapa yang membutuhkan kesembuhan, kiranya firman Tuhan ini melekat menyatu memberkati dia. Dan siapa yang dosanya dirasakannya ada, datanglah kepada Yesus supaya dosamu senantiasa diampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih dengan firman-Mu yang begitu kuat dan berkuasa meneguh hati dan pikiran kami, yang begitu kuat dan perkasa untuk mengendalikan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu menyembuhkan kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu yang mengokohkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.